Kembali di iNews Siang, pemirsa, lahan TPU Tegal Alur Kalideres kian padat seiring dengan bertambahnya jumlah meninggal pasien COVID-19. Lebih dari 1.000 jenazah dimakamkan dengan menerapkan protokol COVID-19 di tempat pemakaman ini. Sejak Maret lalu hingga kini, lebih dari 1.000 jenazah pasien COVID-19 dari sejumlah rumah sakit di Jakarta dimakamkan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sini membuat lahan pemakaman semakin padat. Dalam proses pemakaman, para petugas menjalankan sejumlah protokol COVID-19. Salah satunya menggunakan baju hazmat dan alat pelindung diri lainnya. Selain TPU Tegal Alur, Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon. Ya pemirsa, memang tidak mudah menjadi petugas pemulasaran. Kita juga akan mengetahui bagaimana sepak terjang dan juga perjuangan dari mereka yang bertugas untuk memakamkan, salah satunya sopir ambulans pengantar jenazah di Madiun, Mas Rahmat Arifin. Selamat siang, Mas Rahmat. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Rahmat, ini sudah berapa lama menjadi pengantar jenazah? Saya baru 1 tahun ini untuk pengantaran jenazah sopir ambulans. Kemudian setelah ada COVID-19, apa yang perbedaan yang paling mencolok dirasakan, Mas Rahmat? Kalau untuk perbedaannya, ya sekarang tentunya lebih banyak, karena banyak pasien yang meninggal juga karena COVID. Seperti itu. Dalam sehari ada berapa jenazah di Madiun sendiri yang dimakamkan karena COVID? Kalau di Madiun sendiri untuk COVID, terutama di sini itu ada sekitar 5 sampai 6. 5 sampai 6 per hari ya, Mas ya? Iya. Kalau dibandingkan dengan dulu pada saat normal, berapa perharinya? Gimana, Pak? Kalau dibandingkan dulu sebelum COVID ini perharinya berapa, Mas? Perharinya itu ya tidak sampai segitu lah. Sehari paling cuma ada 3, ya maksimal segitu. Baik. Bagaimana cara Anda menjaga diri agar tidak tertular pada saat melaksanakan tugas? Ya karena kan kita juga meskipun tidak kontak langsung, kita kan juga melindungi diri untuk pencegahan ya dengan protokol kesehatan. Ya dengan kita memakai hazmat itu. Ada rasa keberatan tidak sih, Mas, dari pihak keluarga? Kalau dari pihak keluarga sebenarnya ya tidak apa-apa, wong itu juga seperti ya kita itu sudah tugas ya? Iya tugas yang harus kita emban gitu. Seperti itu. Baik. Kalau untuk mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut jenazah COVID-19 ini, apakah juga digunakan untuk mengangkut pasien lainnya, apa tidak? Kalau untuk pasien COVID itu ya ada ambulans sendiri, seperti itu. Tapi kalau memang terdesak, kalau memang ada banyak yang sopirnya nggak ada semua, ada ambulannya yang jalan gitu, ya terpaksa kita kalau ada yang meninggal lagi ya pakai ambulan yang sudah ya. Tapi dengan proses sudah didesinfektan. Mas Rahmat pernah mengalami kejadian tidak enak nggak selama mengantar jenazah COVID-19? Misalnya kita sering dengar berita ambulans yang ditolak oleh pihak keluarga atau dihadang begitu. Kalau di sini alhamdulillahnya tidak ada, Mbak. Tidak ada sampai kejadian yang seperti itu. Alhamdulillah ya masyarakat sini juga kooperatif. Dari keluarga jenazah atau dari keluarga korban yang Anda antarkan, pernah ada mungkin kejadian yang teringat begitu? Tidak ada ya. Baik. Ya, Mas Rahmat, kalau dari pihak keluarga Anda sendiri nih, tadi mungkin tidak ada keberatan ya, tapi pada saat Anda pulang setelah menyelesaikan tugas, apa yang Anda lakukan langkah-langkah untuk meminimalisir resiko menyebarkan COVID-19 ke keluarga Anda? Ya, secara garis besar itu kalau saya pulang itu ya cuci tangan. Sebelum masuk rumah cuci tangan, cuci kaki itu perlu. Terus langsung ke kamar mandi,
baju, celana, pokoknya yang dipakai untuk habis pengantaran jenazah COVID itu direndam pakai ya salah satunya ya pembersih ya, sama cairan-cairan yang diperlukan seperti mungkin Baiklin atau sepertinya. Baik. Mas Rahmat, pada saat melakukan tugas, terutama untuk penanganan COVID-19 kan sangat beresiko. Apakah dari pemerintah setempat memberikan insentif tambahan selama bertugas khusus ini? Iya, ada. Kira-kira mencukupi Mas Rahmat untuk resiko yang diambil? Alhamdulillah, kalau untuk cukup ya cukup, Mbak. Mas Rahmat sudah berkeluarga, Mas? Belum. Oh, berarti di rumah bersama Iya. orang tua ya, Mas ya? Iya. Baik. Kalau dari orang tua sendiri bagaimana, Mas, selama kemudian Mas Rahmat bertugas sebagai supir ambulans yang mengantarkan jenazah COVID-19, tentunya tidak bisa langsung berkontak fisik begitu ya ketika pulang ke rumah? Ya, kalau saya sebenarnya juga takut kalau saya baru pulang nganter jenazah, apalagi jenazahnya COVID. Itu ya mungkin merasa takut itu seperti masih ada. Cuma ya kita juga orang tua itu juga menyadari, kita langsung mandi ya, mendoakan gitu juga. Mas Rahmat rajin mengecek kesehatan, nggak mungkin tes swab atau rapid seperti itu? Kalau rapid ya terus jalan terus untuk 14 hari sekali. Baik, orang tua juga sempat dirapid atau di swab mungkin? Iya. Baik, jadi memang langkah pencegahannya luar biasa dari Mas Rahmat sembari menjalankan tugas untuk membantu jenazah COVID-19. Terima kasih Mas Rahmat atas jasanya dan tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan publik karena lonjakan penambahan kasus harian COVID-19 dalam sepekan terakhir. Dengan bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang berujung dengan kematian, tentu saja ketersediaan lahan makam ikut menjadi sorotan masyarakat. Pemprov DKI menjadi sorotan terkait ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah COVID-19. 2 makam yang disediakan TPU Pondok Rangon Jakarta Timur dan TPU Tegal Alur Jakarta Barat terus melakukan aktivitas penguburan jenazah COVID dan penggalian lubang kubur yang baru. Seperti di TPU Pondok Rangon, sempat mencatat rekor menguburkan 36 jenazah dalam 1 hari sehingga petugas berjibaku sampai malam hari. Bahkan Sudin Kehutanan Jakarta Timur mengatakan bila lonjakan pemakaman terus meningkat, maka lahan yang ada di Pondok Rangon ini hanya bertahan 1 bulan ke depan. Saat ini di TPU Pondok Rangon tinggal tersisa 1.100 lubang saja. Untuk yang untuk pemakaman secara lahan ya mungkin kalau dari angkanya kalau emang naik lagi ya mungkin sebulan lebih lagi ya. Kapasitasnya. Sementara di TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat juga berjibaku menyiapkan lubang kubur untuk jenazah terkonfirmasi COVID-19. Alat berat tiap hari digunakan untuk menggali lubang hingga sampai 20 lubang per hari dan petugas menguburkan 20 jenazah setiap hari. Lebih dari 1.000 jenazah dimakamkan dalam protokol COVID-19 sehingga saat ini jumlah lahan yang dibutuhkan untuk jenazah COVID-19 semakin minim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Stadion Patriot Candrabaga siap beroperasi menampung pasien COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.